semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Di video kali ini saya akan bahas FRT CPNS 2024, yaitunya tentang analisis tabel. Ini merupakan requestan dari teman-teman ya. Nah, saya paham betul kalau teman-teman pasti males ngerjain soal yang ada tabel-tabelnya. Karena angkanya banyak, hitungannya sepertinya rumit dan akan membuang-buang waktu. Tapi itu sebenarnya adalah jebakan teman-teman. Analisis tabel ini merupakan soal yang mudah karena kita bisa mendapatkan jawabannya dengan cara mengeliminasi jawaban ataupun banyak sekali cara cepat dalam menghitungnya. Dan kalau seandainya ditanya rata-rata, itu pasti bukan angka pastinya, cuman kayak kesimpulan gitu. Jadi pastinya ada cara cepat untuk menghitung rata-rata. Jadi di video ini kita akan bahas trik cepatnya karena soal ini pasti keluar 1 atau 2 soal. Kita bahas soal yang pertama. Data berikut merupakan data hasil penjualan barang di toko hari. Produk yang memiliki rata-rata penjualan tertinggi adalah. Nah teman-teman pasti tahu ya, rumus rata-rata sama dengan jumlah data per banyak data. Nah kalau jumlah itu adalah kita tambahkan, kalau banyak data itu berapa buah datanya. Nah di sini teman-teman nggak perlu cari dengan rumus ini, lama teman-teman. Terus gimana caranya untuk mencari rata-rata tertingginya? Tinggal teman-teman tambahkan saja datanya. Oke, kita tambahkan, kemudian nanti dicari yang tertinggi. Kita tambahkan untuk produk yang A 110 ditambah 120, 230 ya. Ditambah 150 hasilnya 380. 105 ditambah 90, 195 ditambah 180 hasilnya 375. 100 ditambah 110, 210 ditambah dengan 160 hasilnya 370. 130 ditambah 95 ditambah 157 hasilnya 382. 125 tambah 115 ditambah 138 hasilnya 378. Nah segini saja cukup teman-teman. Sekarang kita pilih mana yang tertinggi, yaitunya 382. Jadi jawabannya rata-rata tertinggi di produk yang D. Nah jadi teman-teman gak usah cari rata-ratanya. Kalau dibagi-bagi ini kita bagi 3 pastinya ribet ya dan lama. Jadi tinggal dicari jumlahnya aja. Gak perlu kita bagi dengan banyak data. Soal nomor 2, perhatikan tabel berikut yang menunjukkan data dari hasil panen di beberapa kabupaten di sebuah provinsi. Jika penghargaan dari pemerintah diberikan kepada daerah dengan rata-rata panen padi minimal 165 ton, kemudian tidak pernah menghasilkan di bawah 150 ton, maka pernyataan yang benar adalah. Nah di sini kita bisa cari mana yang memenuhi syarat, mana yang tidak. Syarat yang mudah itu teman-teman, yang ini tidak pernah menghasilkan di bawah 150 ton. Cari saja yang di bawah 150 ton. Ada di Kabupaten Pringsewu, berarti ini tidak akan mendapatkan penghargaan ya karena di bawah 150 ton. Kalau kita lihat yang lain semuanya sudah di atas 150 ton. Ada yang pas ya tapi nggak apa-apa, yang jelas tidak di bawah. Nah berarti kita harus menghitung berdasarkan rata-rata teman-teman. Nah pastinya kalau rata-rata seperti yang tadi ya, kita jumlahkan kemudian cari yang tertinggi. Tapi ini masih lama caranya teman-teman. Nah untuk mencari rata-ratanya. Kemudian apa trik lainnya? Trik lainnya kita disuruh untuk mencari rata-rata minimal 165 ton. Nah di sini cara kita adalah kita buat angka-angka di sini berdekatan dengan 165. Kalau bisa pas atau lebih. Nah kalau seandainya kurang, kita ambil dari angka lain. Misalnya untuk yang pertama ini 160 ini kan kurang nih dari 165. Kita ambil dari 170, 5 poin ya. Nah 5 poin jadinya ini 165, 170 dikurang 5 karena udah pindah jadinya 165 juga. Nah kemudian ini nggak ada lagi ya yang bisa kita pindah-pindahkan karena yang berlebih cuma 170. Nah, coba kita lihat angkanya 165, 165, 165, dan ada yang di bawah 165. Maka ini rata-ratanya itu kurang.
dari 165 teman-teman. Nah, karena angkanya lebih kecil dari 165, pasti rata-ratanya itu kurang dari 165. Nah, kita coba untuk yang lain ya. Ini 175 kita jadikan 165, itu bersisa 10 ya. 10, 5-nya kita kasih ke sini. Jadi 165 dan ke yang terakhir ini. Nah, jadinya 165. Coba kita lihat angkanya 165 semuanya. Nah, semuanya 165. Berarti rata-ratanya tepat 165, teman-teman. Nah, di sini karena angkanya 165 semua, berarti rata-ratanya tepat. Jadi mungkin tangga mus ini bisa jadi dapat penghargaan ya. Kita cari yang lain. Untuk Kabupaten Mesuji ini udah pas, 170 ini berlebih 5 ya. Kita ambil 165, kemudian 5-nya pindah ke sini. Jadi 165. Kemudian kita lihat angka lain, ini udah 165, 3 buah. Ini lebih teman-teman, lebih dari 165. Artinya rata-ratanya sudah lebih dari 165. Berarti Kabupaten Mesuji ini sangat-sangat memenuhi syarat. Kemudian kalau yang tulang bawang ini cuman 2 yang pas 165, selebihnya di bawah. Jadi ini kecil dari 165. Nah, kalau dalam ujian teman-teman bisa lihat aja ya. Kalau saya kan ini ditulis-tulis agar teman-teman lebih paham, makanya agak lebih lama gitu ya. Nah, jadi kabupaten yang pasti mendapatkan penghargaan adalah yang Mesuji. Jadi kalau kita baca satu persatu jawabannya ada di E teman-teman. Kabupaten Mesuji menerima penghargaan karena memenuhi semua syarat. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya soal nomor 3. Berikut ini daftar harga tiket masuk objek wisata melalui aplikasi diskon serba murah. Jika harga tiket yang murah telah terbukti meningkatkan minat pengunjung, objek wisata manakah yang paling diminati? Nah, jadi kita cari harga bayar yang paling murah yang setelah didiskon. Nah, ingat kalau harga bayar itu adalah 100% dikurang dengan persenan diskonnya, lalu kita kali dengan harga asli teman-teman. Nah, jadi ini kita cari satu persatu. Untuk Taman Safari yang diskonnya 15%, berarti pengalinya 85%. Agar cepat ini kita mainnya ke bawah dulu teman-teman. Ini 20%, artinya kita bayar 80% aja. 10% itu artinya kita bayar cuman 90%. Ini juga 90%. Yang 30% itu jadinya 70%. Lalu tinggal kita kalikan ke harga tiketnya. Nah, ini cara cepatnya, persenan itu kan per 100, berarti kita coret nolnya 2 semuanya teman-teman. Nah, kemudian kita tinggal mengalihkan angka-angka dari diskonnya. 85 kalau kita kali 2 itu hasilnya adalah 170 ditambah nolnya 3. Berarti harga bayarnya 170.000. 80 dikali 15 itu 8 kali 15 aja, dapatnya 120, nolnya juga 3. Ini mudah ya, 90 kali dengan 1000, 90.000. Kemudian 90 dikali 120 ini adalah 108.000. 70 dikali 180 tambah nolnya 1, ini hasilnya 126.000. Nah, dari sini bisa tampak jelas ya teman-teman, yang paling mudah itu adalah museum sejarah, yaitunya 90.000, maka jawabannya adalah yang C. Kita bahas soal nomor 4 teman-teman. Nah, soal nomor 4 ini merupakan FR asli dari teman saya, tapi pastinya angkanya berbeda dan tidak sama persis ya. Tapi konsepnya seperti ini. Berikut adalah data penjualan handphone ternama di toko HP keren. Jika seorang sales mendapatkan bonus 50.000 untuk penjualan HPS dan 100.000 untuk penjualan HP merek I, maka ia akan mendapatkan bonus terbanyak pada bulan. Nah, kalau seandainya kita cari secara manual, seharusnya kan setiap merek angkanya kita kali dengan bonusnya. Tapi kalau kita lakukan itu teman-teman sangat lama. Nah, jadi di sini kita bisa lihat atau bandingkan bonus yang untuk HPS itu setengah dari yang HPI. Atau merek yang I itu 2 kali dari bonus yang S gitu ya. 2 kali 50.000.
Nah, cara cepatnya adalah kita nggak usah kali-kalikan dengan berapa uang bonusnya, kita fokus ke banyak penjualannya aja. Dan untuk yang merek I kita kali 2 semuanya teman-teman. Nah, tujuannya apa dikali 2? Karena bonus untuk HPI ini 2 kali lebih banyak daripada yang S. Jadi daripada kita menghitung uangnya, lebih baik kita menghitung banyak HP yang terjual aja. Dan ini dikali 2 karena memang bonusnya 2 kali. Oke, ini jadinya kan 150, ini jadinya 90, 30 kali 2 60, 60 dikali 2 120, 55 dikali 2 110. Nah, kemudian kita jumlahkan banyak penjualan ya. Kita jumlahkan 65 ditambah 150 itu hasilnya adalah 215, 95 ditambah 90, 185, 95 ditambah 60 itu 155, 60 ditambah 120, 180, 100 ditambah 110, 210. Nah, ini semuanya kan sama-sama dikali dengan 50.000 aja teman-teman. Nggak usah dicari, kita udah tahu nih. Yang paling banyak itu di 215 pada bulan Januari. Maka si penjual itu akan mendapatkan bonus terbanyak di bulan Januari karena penjualannya juga banyak. Jadi nggak perlu dikalikan satu persatu teman-teman. Tinggal ditambahkan saja banyak penjualannya dengan syarat yang merek I ini kita kali 2. Logikanya karena bonusnya 2 kali lebih banyak. Kalau bonusnya 3 kali lebih banyak berarti ya kita kali 3. Kalau bonusnya 4/3 kali lebih banyak ya dikali dengan 4/3 lalu baru kita tambahkan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Lanjut soal nomor 5. Nah, di sini tabel berikut menunjukkan data jam tidur pelajar di sekolah D. Jika tidur sebelum pukul 21 dianggap tidur lebih awal, berarti yang di jam ini ya teman-teman. Sebelum 21 ini yang awal ya. Kemudian yang lebih dari 22 itu tidur terlambat. Berarti dimulai dari jam 23 ya. Itu artinya terlambat. Maka berdasarkan tabel pernyataan yang benar adalah. Nah, kalau soal seperti ini teman-teman secara cepat jumlahkan saja per kategori ya. Di sini ada kategorinya terlambat, awal, dan tepat waktu. Oke. Nah, yang pertama untuk kelas 10 yang di awal itu kita jumlahkan 15 tambah 40 itu 55, 30 tambah 15 itu 45, yang ini 50 tambah 45, 95, tambah 35 itu 130, tambah 20 hasilnya 150. Yang ini jumlahnya 70, ini 120, yang telatnya adalah 60 teman-teman. Nah, kita lihat objektifnya dan kita logikakan. Pelajar kelas 10 cenderung tidur lebih cepat. Kalau kita lihat yang tidur awalnya itu cuma 55, sedangkan yang telatnya 150. Nah, salah ya teman-teman. Jadi yang A ini bukan jawabannya. Pelajar kelas 12 tidur lebih lambat. Nah, yang kelas 12 yang lambat itu 60, sedangkan lebih banyak yang tepat waktu. Jadi nggak benar. Kelas 10 cenderung lebih lambat. Nah, benar ya. Yang lambatnya itu yang angka tertinggi 150. Jadi jawabannya bisa C. Kita coba yang D. Pelajar kelas 10 dan 12 cenderung tidur terlambat. Nah, kelas 10 memang terlambat, kelas 12 tidak. Jadi ini salah. Pelajar kelas 12 dan kelas 10 cenderung tidur lebih cepat. Nah, enggak juga ya teman. Karena kelas 12 itu tepat waktu, lebih cenderung tepat waktu. Jadi memang jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Tabel di atas menunjukkan rata-rata jumlah penjualan mobil merek A se-Indonesia setiap bulannya pada tahun 2019. Pada bulan apakah selisih terbesar penjualan antara tipe MPV dengan SUV? Nah, kalau selisih ya tinggal kita kurangkan aja teman-teman. Nah, tapi di sini jangan kurangkan semuanya. Untuk hemat waktu, lihat aja di objektifnya cuman ada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi jangan buang-buang waktu untuk menghitung semuanya. Hitung saja sesuai dengan objektifnya. Oke, kita kurangkan 210 dengan 160 itu selisihnya 50.
176 dengan 200 selisihnya 24. 211 sama 180 selisihnya 31. 247 dikurang 210 adalah 37. 250 dikurang 213 adalah 37. Maka selisih terbesar itu di 50 teman-teman, yaitu bulan April. Jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 7. Seorang penerima bantuan sosial harus memenuhi syarat memiliki pendapatan bulanan maksimal 3 juta dan minimal punya 3 anggota keluarga. Maka penerima bantuan sosial yang memenuhi syarat adalah. Nah, kalau soal yang seperti ini teman-teman tinggal eliminasi aja sesuai yang tidak memenuhi syarat. Nah, katanya pendapatan maksimalnya 3 juta. Berarti nggak boleh yang dapat itu lebih dari 3 juta. Sehingga yang ini si Budi nggak bakalan dapat, Dedi juga nggak bakalan dapat, kemudian Hilda juga tidak akan dapat. Kemudian di objektif kita coret aja teman-teman. B bukan, karena Budi udah dicoret. Kemudian A juga bukan, D juga bukan. Nah, tinggal C dan E. Oke, E juga bukan teman-teman. Nah, karena Hilda lebih dari 3 juta nih. E juga bukan. Nah, langsung kita dapatkan jawabannya adalah yang C. Kalau teman-teman ingin periksa, coba lihat Ali itu anggotanya 4, lebih dari 3 ya. Dan penghasilannya kurang dari 3 juta. Kemudian Citra juga seperti itu, penghasilannya kurang dari 3 juta, anggota keluarganya 5. Vina penghasilannya pas 3 juta, nggak apa-apa, tapi anggota keluarganya juga udah lebih dari 3 orang. Jadi Vina masih memenuhi syarat. Memang benar jawabannya adalah C. Jadi dengan eliminasi ini lebih cepat teman-teman. Jadi terbukti ya, jangan di skip soal tentang analisis tabel karena biasanya caranya sangat mudah sekali. Soal nomor 8, berikut adalah data hasil pengukuran suhu. Perbedaan suhu terbesar antara kota B dan Q terjadi pada bulan. Nah teman-teman, ini nggak semuanya kita hitung ya. Lihat aja objektifnya ada Februari, Maret, Mei, Juni, Juli. Jangan hitung Januari dan April, buang-buang waktu aja. Kemudian karena pertanyaannya perbedaan berarti kita cari selisih lagi. Nah, di Februari selisihnya 30 kurang 18 itu adalah 12 ya. Kemudian di Maret 34 dikurang 17 selisihnya 17. Di bulan Mei 35 kurang 14 itu 21. Di Juni 33 dikurang 17 hasilnya 16. Kemudian di Juli 32 dikurang 18 hasilnya 14. Nah, karena pertanyaannya itu perbedaan yang terbesar, maka di bulan Mei teman-teman, yaitunya angka 21. Jawabannya adalah C. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup 8 soal ya, karena analisis tabel itu tidak terlalu sulit sebenarnya, cuman teman-teman harus jeli untuk memikirkan cara cepatnya. Dan di video ini kita udah bahas beberapa trik untuk menyelesaikan soal analisis tabel. Semoga membantu ya. Nah selanjutnya silahkan teman-teman komen request materi dari teman-teman. Agar tidak ketinggalan, teman-teman bisa subscribe channel ini dan juga like serta share videonya ke teman-teman sesama pejuang CPNS. Semoga kita semua lolos CPNS di tahun 2024 ini. Oke, sampai jumpa teman-teman di video berikutnya.